Sobat Ais, kembali lagi di video Ais Accounting Insert Series. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas nih materi yang wajib dipelajari jika kamu belajar akuntansi, yakni rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah proses membandingkan dan menyesuaikan catatan kas perusahaan dengan laporan rekening koran yang dikeluarkan bank untuk periode yang sama, biasanya dalam waktu 1 bulan. Dalam rekonsiliasi bank terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menemukan penyebab perbedaan. Kedua, memastikan catatan kas perusahaan sudah benar. Dan yang ketiga, sebagai pengendalian internal agar tidak ada kesalahan atau kecurangan yang tidak terdeteksi. Oke, sebelum kita ke contoh soalnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa saldo itu bisa berbeda dan apa sih penyebabnya? Nah, saya akan jelaskan 4 penyebab terjadinya perbedaannya. Yang pertama, yaitu deposit in transit. Deposit in transit. Perusahaan sudah mencatat uang yang disetorkan ke bank, tapi bank belum memproses karena sudah lewat jam tutup buku. Jadi, di buku perusahaan sudah bertambah, tapi di rekening koran belum. Yang kedua, ada outstanding check. Outstanding check. Perusahaan sudah menulis cek dan mencatatnya sebagai pengeluaran, tapi pihak penerima belum mencairkan cek tersebut ke bank. Jadi, pada laporan saldo buku kas, perusahaan sudah berkurang, tetapi pada rekening koran belum tercatat. Yang ketiga, ada nota dari bank. Nota dari bank yaitu transaksi yang sudah dicatat oleh bank, tetapi belum diketahui atau belum dicatat oleh perusahaan. Bank bisa langsung mengurangi rekening kamu, misalnya untuk biaya administrasi. Bank juga bisa langsung menambah, misalnya bunga tabungan. Kalau perusahaan belum tahu, ya belum dicatat. Dan yang terakhir, ini ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan bisa dari perusahaan dan bisa juga dari bank. Yang paling sering adalah transposisi angka. Misalnya, Rp1.800.000 dicatat jadi Rp1.080.000. Angkanya sama, akan tetapi urutannya terbalik dan selisihnya selalu habis dibagi 9. Nah, untuk menentukan kesalahan pada rekonsiliasi bank, kita dapat membandingkan dua laporan. Yang pertama, yakni saldo yang ada pada buku kas perusahaan dan saldo yang ada pada rekening koran bank. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, kita hanya perlu mencatat dari buku kas perusahaan. Nah, kalian kan sudah mengetahui nih tentang rekonsiliasi bank. Nah, untuk itu kita langsung lanjut ya ke contoh soalnya. Terdapat contoh soal dari PT Maju Jaya mengenai data rekonsiliasi bank per 31 Oktober 2024. Di sini tertera saldo kas pada buku perusahaan per 31 Oktober sebesar 8.350.000 dan saldo pada rekening koran bank per 31 Oktober sebesar 7.105.000. Nah, di sini sudah ada data di mana soalnya. Nah, yang pertama, bunga bank yang belum dicatat perusahaan sebesar 150.000, kemudian ada biaya administrasi bank yang belum dicatat sebesar 75.000, dan ada cek kosong dari pelanggan sebesar 200.000, kemudian ada deposit in transit sebesar 900.000, kemudian ada outstanding check sebesar 500.000, kemudian perusahaan ini salah catat sebesar 1.800.000 yang seharusnya itu 1.080.000. Nah, sehingga terjadi selisih yaitu 720.000.
Oke, kita langsung saja mengerjakan ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Oke, yang pertama, kan di situ tertera bunga bank yang belum dicatat perusahaan sebesar 150.000. Nah, karena bank sudah menambahkan bunga ke rekening perusahaan, tetapi pada perusahaan belum mencatatnya. Jadi, pada saldo buku perusahaan, kita catat menambah bunga bank sebesar 150.000. Untuk yang selanjutnya, di sini ada biaya administrasi bank sebesar 75.000 yang belum dicatat. Nah, dalam hal ini, bank sudah memotong biaya administrasi, tetapi dalam perusahaan belum mencatatnya. Maka kita catat di saldo buku perusahaan mengurangi sebesar 75.000. Selanjutnya, di sini ada cek kosong diterima dari pelanggan sebesar 200.000. Nah, yang diterima dari pelanggan sebesar 200.000. Jadi, perusahaan menerima cek kosong dari perusahaan. Jadi, perusahaan sudah menerima cek dari perusahaan lain dan sudah mencatatnya sebagai penerimaan kas, namun ternyata cek tersebut ditolak oleh bank, sehingga pada pencatatan saldo buku perusahaan itu mengurangi sebesar Rp200.000. Untuk yang selanjutnya, di sini ada deposit in transit, di mana deposit ini belum diproses oleh bank sebesar 900.000. Nah, deposit ini merupakan setoran yang sudah dicatat perusahaan, tetapi pada tanggal 31 Oktober belum diproses oleh bank. Jadi, menambah saldo pada laporan rekening koran bank sebesar 900.000. Selanjutnya, di sini ada outstanding check atau cek yang belum dicairkan oleh penerima sebesar 500.000. Nah, merupakan cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat sebagai pengeluaran, tetapi dari pihak penerima belum mencairkannya ke bank. Jadi, pada laporan saldo rekening koran bank itu mengurangi atas cek yang belum dicairkan. Nah, sebesar Rp500.000. Untuk yang selanjutnya, di sini ada perusahaan catat 1.800.000, yang dimana seharusnya 1.080.000. Nah, di situ ada kesalahan pencatatan sehingga terjadi selisih 720.000. Nah, dari kesalahan pencatatan tersebut, perusahaan mencatat terlalu besar sehingga terjadi selisih. Nah, karena perusahaan salah mencatat sehingga mengurangi saldo buku perusahaan sebesar 720.000. Nah, maka saldo akhir dari buku perusahaan itu saldo telah disesuaikan menjadi 7.505.000. Kemudian saldo rekening koran bank setelah disesuaikan itu ada 7.505.000. Nah, jadi kedua saldo ini sudah sama. Kita buat jurnal penyesuaiannya ya. Ingat, hanya untuk item di sisi buku penyesuaian perusahaan ya. Item di sisi buku bank tidak perlu jurnal penyesuaian. Oke, di sini untuk yang pertama, bunga bank belum dicatat perusahaan. Nah, di sini kas sebesar 150.000 itu masuk ke debit. Kemudian pada kolom kredit itu ada pendapatan bunga sebesar 150.000. Untuk yang selanjutnya, ini ada biaya administrasi bank. Yang di sisi debit itu ada beban administrasi bank sebesar 75.000 dan di sisi kredit ada kas sebesar 75.000. Untuk yang selanjutnya, di sini ada cek kosong dari pelanggan. Nah, di sisi debit kita isi piutang dagang sebesar 200.000. Kemudian di sisi kredit itu kita isi kas sebesar 200.000. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada koreksi kesalahan pencatatan. Nah, di sini
Di sini, utang pelanggan itu masuk ke dalam debit sebesar 720.000. Yang selanjutnya di sini ada koreksi kesalahan. Untuk yang selanjutnya di sini ada koreksi kesalahan pencatatan. Nah, di sini utang pelanggan itu masuk ke dalam sisi debit dan kemudian untuk kas itu masuk ke dalam sisi kredit sebesar 720.000. Sekian video Ais kali ini tentang rekonsiliasi bank. Buat teman-teman nih yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian video Ais kali ini. Sampai berjumpa di video Ais selanjutnya. See you.